Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Hadiarto, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kendari. Dunia pendidikan di Indonesia telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Dengan segala dinamikanya, pendidikan di Indonesia banyak mengalami perkembangan. Jika kita melihat potret pendidikan zaman kolonial, tentu sangat berbeda dengan pendidikan saat ini. Di zaman kolonial, pendidikan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Saat itu, pendidikan yang mereka dapatkan hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung saja, dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja pada saat itu. Lalu, apakah seperti itu pendidikan yang memerdekakan? Tentu tidak. Pada tahun 1920, Ki Hajar Dewantara menggagas berdirinya Taman Siswa dengan konsep pendidikan dan pengajaran. Pengajaran yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki peserta didik dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berkaitan dengan kodrat keadaan peserta didik, Ki Hajar Dewantara membagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun di Indonesia Timur. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, atau kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Sehingga alam keluarga peserta didik sangat menentukan pembentukan karakter peserta didik. Setelah mengikuti materi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka ada pengalaman baru atau pemahaman baru yang saya dapatkan. Di antaranya adalah konsep pendidikan yang menuntun, di mana guru hanya bisa mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodrat yang ia miliki. Kemudian yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Konsep ini adalah sesuatu yang ada pada peserta didik dan tidak bisa kita ubah. Dan yang berikutnya adalah pendidikan yang menghamba kepada peserta didik. Konsep ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, yaitu pendidikan harus berpusat kepada peserta didik.
Setiap guru harus bisa mengenali potensi peserta didik dan mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, sehingga dalam melaksanakan pendidikannya atau pengajarannya, seorang guru bisa lebih tepat sasaran terhadap apa-apa yang memang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya diantaranya yaitu yang pertama yaitu anak-anak dibiasakan menyanyikan lagu-lagu daerah di setiap selesai apel pagi, dengan tujuan anak-anak bisa lebih cinta dan tidak lupa dengan budayanya mereka sendiri. Berikutnya, peserta didik terbiasa memberi salam kepada setiap orang yang dijumpai, baik guru maupun teman sejawatnya. Dan yang terakhir, peserta didik diberi kebebasan mengemukakan pendapat di dalam kegiatan belajar di kelas. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba kepada peserta didik.